Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen. Pada malam hari ini kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 14, ayat 14 yang berkata demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah ujian untuk berdiam yang dilakukan terhadap beberapa orang. Orang yang diuji tidak boleh mengucapkan kata apapun, meskipun diprovokasi dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan. Seringkali orang yang diuji menjadi tidak tahan dan memilih untuk berbicara ketika pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan sangat mengusik pikirannya dan ia ingin mengklarifikasi. Tapi saat ia mulai berbicara, ia pun dinyatakan gagal. Tahukah kita bahwa Tuhan terkadang menguji kita untuk berdiam diri? Ujian itu terjadi ketika kita menghadapi masalah dan persoalan yang melanda kehidupan kita. Di saat-saat seperti ini Tuhan ingin kita berdiam diri. Tetapi kita umumnya cenderung untuk berkata-kata yang tidak-tidak. Kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel saat mereka terjebak di antara lautan dan tentara Mesir. Mereka tidak bisa kemana-mana dan menjadi takut, walau sebagian dari mereka menjadi marah dan bersungut-sungut menyalahkan Musa dan menyesali keputusan mereka untuk keluar dari Mesir. Mereka secara tidak langsung menyalahkan Tuhan, tetapi Musa menenangkan mereka dan berkata, dalam ayat 14 ini, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kata diam mengandung dua pengertian. Pertama, diam dalam arti menjaga mulut kita, supaya tidak berkata-kata yang tidak pantas dan yang melawan firman Tuhan. Tidak bersungut-sungut atau komplain kepada Tuhan, dan tidak mengeluarkan kata-kata negatif yang menjatuhkan dan melemahkan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, diam dalam artian tidak melakukan apapun, sebab memang kita sudah tidak berdaya dan tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengatasi persoalan kecuali bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 3 pesan atau makna dari ayat renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar
daripada kita. Saat kita berhadapan dengan masalah yang membuat kita tidak tahu lagi mau berbuat apa, Tuhan sanggup menolong dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan sanggup mengatasi setiap kemustahilan yang kita hadapi, dan tidak ada kuasa lain di dunia ini yang sanggup bertahan menghadapi kuasa Tuhan kita. Seringkali masalah yang kita hadapi terasa begitu besar karena kita memandangnya dengan kekuatan dan logika manusia. Kita menghitung kemampuan kita sendiri, sumber daya kita, dan kemungkinan-kemungkinan yang terlihat oleh mata. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kuasa Allah tidak pernah dibatasi oleh situasi, waktu, ataupun kondisi manusia. Ketika kita merasa buntu, sesungguhnya Tuhan tidak pernah kehabisan jalan. Ketika kita merasa kecil dan lemah, kuasa Tuhan justru dinyatakan dengan sempurna. Diam di hadapan Tuhan berarti mengakui bahwa Dia jauh lebih berkuasa daripada pikiran dan kemampuan kita. Bangsa Israel berdiri di depan laut Teberau tanpa senjata, tanpa strategi, dan tanpa jalan keluar. Di belakang mereka ada tentara Mesir yang kuat dan kejam. Secara manusia tidak ada harapan. Namun justru dalam kondisi inilah Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya yang dahsyat. Laut yang mustahil dibelah menjadi dua, menjadi jalan keselamatan bagi bangsa Israel. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan bekerja paling nyata saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan memilih untuk diam, percaya, dan menyerahkan sepenuhnya kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah penyelamat kita. Ketika bangsa Israel berada dalam situasi terjepit di depan Laut Merah, Tuhan membebaskan mereka dan mengalahkan tentara Mesir yang mengejar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah penyelamat kita dan Dia selalu siap untuk memerangi setiap kekuatan jahat. Segala masalah dan persoalan kita perlu menyadari bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia untuk memberikan kita keselamatan dan anugerah kehidupan yang kekal. Musuh utama kita sudah Tuhan kalahkan, yaitu iblis, dosa, dan maut. Dan kita diberikan kemenangan, kelepasan dari segala kutuk. Tuhan memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Keselamatan yang Tuhan kerjakan bukanlah keselamatan yang setengah-setengah. Ketika Tuhan menyelamatkan, Dia melakukannya dengan tuntas. Bangsa Israel tidak hanya dilepaskan dari kejaran Mesir, tetapi musuh mereka benar-benar dikalahkan dan tidak pernah lagi menguasai mereka. Demikian juga dalam hidup kita, Tuhan tidak hanya menolong sementara, tetapi Dia sanggup membebaskan kita secara menyeluruh dari belenggu dosa, ketakutan, luka batin, dan tekanan hidup. Diam di hadapan Tuhan berarti mempercayakan proses keselamatan itu sepenuhnya kepada Tuhan yang setia. Melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah penyelamat sejati. Ketika kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa dan maut, Tuhan sendiri yang turun tangan. Salib menjadi bukti bahwa Tuhan berperang bagi kita, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk terus hidup dalam ketakutan. Tuhan yang sama yang membelah laut dan mengalahkan Mesir adalah Tuhan yang sama yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita hari ini. Yang ketiga, milikilah iman kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita percaya sepenuhnya kepada-Nya dan membiarkan Dia bekerja. Kita tidak perlu merasa cemas atau takut, karena Tuhan selalu ada bersama kita.
dan memberikan jalan keluar yang kita perlukan. Mari percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang berperang untuk kita dan memimpin kita dalam jalan dan rencananya. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Tuhan kita dapat mengatasi setiap tantangan dan memenangkan setiap pergumulan dalam hidup kita. Jaga mulut kita dan jaga sikap kita. Iman seringkali diuji, justru pada saat kita diminta untuk diam dan menunggu. Tidak mudah untuk percaya ketika situasi belum berubah, ketika masalah masih ada, dan ketika jawaban belum terlihat. Namun, iman sejati bukanlah iman yang bergantung pada apa yang kita lihat, melainkan iman yang bersandar kepada Tuhan. Diam bukan berarti pasrah tanpa harapan, tetapi diam adalah sikap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar dengan caranya yang sempurna. Ketika kita memilih untuk beriman, kita belajar menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berhenti memaksakan kehendak sendiri dan mulai mempercayai rencana Tuhan. Iman menolong kita untuk menjaga mulut dan sikap hati kita agar tetap benar di hadapan Tuhan. Dengan iman, kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, melainkan oleh pengharapan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal, dan apa yang Dia kerjakan selalu membawa kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar, kita diingatkan bahwa di tengah tekanan, ketakutan, dan kebuntuan hidup, Tuhan memanggil kita untuk berdiam diri dan percaya kepadanya. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan sikap iman yang dewasa, yang mengakui bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada segala persoalan yang kita hadapi. Ketika kita memilih untuk menjaga mulut, menenangkan hati, dan menyerahkan sepenuhnya kendali hidup kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan berperang bagi kita, Tuhan menyelamatkan kita, dan Tuhan menuntun kita menuju kemenangan yang telah Ia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan bekerja, sebab Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Kita hanya akan diam saja, dan lihatlah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau Allah penolong kami. Sungguh dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berdiam dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami mudah bersungut-sungut, mengeluh dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk menjaga mulut, menjaga hati, dan tetap beriman di tengah segala situasi. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berperang bagi kami, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang setia menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan
Pada malam hari ini biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.